Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Tiga Raksa. Saya mau nanya ke Bapak Haikal masalah oligarki. Saya lihat selama ini oligarki itu memanfaatkan mayoritas Indonesia ini umat muslim, sekitar 80% lebih. Saya lihat mereka itu menyetir, memecah-mecah umat Islam. Entah ada yang dibilang teroris, entah ada yang bilang kadrun, entah ada yang bilang radikal. Bagaimana sikap kita menghadapi opini-opini yang dibuat oleh buzzer tentang umat Islam yang mulai dipecah-pecah agar umat Islam itu menjadi satu lagi? Yang kedua, tadi Bapak Haikal bilang ada mau menyuntikkan dana ke Bapak Haikal dari oligarki. Bagaimana kita tahu, oh ulama ini telah dapat umpan dari oligarki itu? Jadi saya pribadi bisa memilah-milih mana ulama yang benar, mana ulama yang disusupi oleh oligarki itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japri aja deh, gimana? Berat banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada. Yang jawab itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Yang jawab itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita, pilihlah ulama yang difitnah. Beres itu. Pilih yang difitnah. Pilih yang disalah-salahin. Pilih yang dicari-cari kesalahannya. Begitu. Bukan yang hidup nyaman dengan harta berlimpah. Bukan yang hidup nyaman menjadi corong pemerintah. Jangan lupa saudara. Ya. Man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, artinya siapa yang menjadikan dirinya hamba dari oligarki. Itu hadis tahun berapa? Itu hadis tahun 600. Bentar gue hitung. 621. Ya, sebelum hijrah. Ya, pas sebelum hijrah tuh. Itu Nabi bilang apa? Siapa yang menghambakan diri kepada oligarki, ini bahasa sekarang, kalau dulu orang kaya, karena keoligarkiannya, karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dinuhu, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Jadi murtad sepertiga ente ketika ente menghambakan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Begitu. Tetapi kalau kita menghormat kepada sebuah jabatan, Anda staf, Anda menghormat kepada jabatan atasan Anda, itu nggak termasuk. Walaupun atasan Anda seorang yang bukan muslim, tetap Anda wajib menghormati. Begitu. Kenapa? Karena itu nggak berlaku hadis itu, tapi itu berlaku profesionalismenya di sana. Karena Anda sebagai staf, begitu. Jadi
Bagaimana cara memilihnya? Ya itu udah jelas aturannya. Nabi yang Imam Syafi'i mengajarkan hal itu, dan Imam Syafi'i mengajarkan itu karena melihat yang Nabi terapkan. Mudah-mudahan jawaban saya cukup clear ya. Oke, terima kasih. Oke, nggak terasa kita sudah pukul 22 lebih gitu ya. Ini kalau bulan puasa sih enak bisa lanjut sahur ya. Ini lagi malam Selasa bukan malam Kamis gitu ya, jadi nggak. Ya, oke. Nah, kita sekarang closing statement dari Bung Rocky Gerung dan juga Babe Haikal, dan setelah itu nanti kita kembalikan ke Kiai Rosyid ya. Silakan Bung Rocky. Ya, terima kasih sekali lagi karena saya disayangi di tempat ini, dan semoga sayangnya 3 periode. Dan nggak dilarang malam ini, nggak dilarang masuk Islam. Oke, ya itu hal yang misteri yang seringkali kita nggak tahu bagaimana misteri itu tiba itu, dan itu biar itu jadi satu bukan sekedar renungan tapi keadaan yang akan menjawab di depan itu soalnya, dan saya selalu hanya bisa menyebutkan itu yang ingin saya, itu hal yang saya sebut tadi, hanya keadaan yang bisa memutuskan itu ke depan. Kalau yang kita putuskan sekarang adalah memastikan bahwa demokrasi harus bersih itu, dan semua orang cemas bahwa nanti bagaimana Anies ya kalau dia bukan lagi gubernur DKI, apakah dia akan digusur dari Merdeka Selatan? Pasti dia akan digusur dari Merdeka Selatan untuk pindah ke Merdeka Utara, dan dia akan pindah diantar oleh tukang bakso. Terima kasih sekali lagi, persahabatan yang enak di sini, dan kita akan ketemu dalam forum akal pikiran. Kalau 3 bulan bukan 3 periode. 3 bulan kayak. Selebihnya kalau soal keputusan kapan People's Power, tolong japri ke Babe Haikal. Oke, silakan B. Bismillah. Sebagai closing, saya mau menyitir satu ayat. Allah berfirman, ayuhan nas, dengan lembut banget, hai manusia. Disebut nih manusia. Jadi mau beragama, nggak beragama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dipanggil oleh Tuhan. Hai manusia, inni khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menjadikan kalian itu dengan 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Nggak ada LGBT. Ya, laki dan perempuan. Dan dari laki perempuan itu kata Tuhan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan dari laki dan perempuan itu menjelmalah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya ada pluralisme di situ, diakui oleh Allah bahwa kita ini nggak sama tuh nggak apa-apa. Dan disitulah esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Karena ujung ayat itu, kenapa kalian harus bersuku-suku berbangsa-bangsa? Tuhan sendiri yang menjawab, li ta'arofu, buat saling ta'aruf, buat saling kenal. Jadi yang namanya persatuan itu bukan homogen. Misalnya orang Madura kumpul sama orang Madura, itu bukan persatuan, itu perkumpulan orang Madura. Orang Sumatera, orang Batak kumpul sama orang Batak, persatuan orang Batak, bukan, itu perkumpulan orang Batak. Kalau Baser sama Baser? Itu perkumpulan maksiat. Nah, jadi disebut persatuan, bukan perkumpulan, itu perdunguan. Jadi disebut persatuan karena perbedaan-perbedaan itu berkumpul gitu loh. Dan ini yang lagi kita upayakan. Kenapa cebong kampret harus berkumpul? Karena harus cinta kepada NKRI. Kenapa kadrun-kodrun mesti duduk bersama? Karena untuk memberangus PT 20%. Dan inilah yang disebut li ta'arofu. Kalian tuh saling mikir dong, saling kenal dong, saling. Ta'aruf itu asal kata arafah tuh betul-betul mengenali dengan lebih dalam gitu loh. Jadi Tuhan menciptakan kita laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa, itu esensinya untuk saling mengenal gitu loh. Kalau NU hanya mau kumpul sama NU, itu perkumpulan NU bukan persatuan. Kalau Muhammadiyah hanya kumpul sama Muhammadiyah, itu namanya perkumpulan Muhammadiyah bukan persatuan. Tapi ketika NU kumpul sama Muhammadiyah, sama Irsyad, sama Makhluk Anwar, itu yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah.
Karena itu, dialog-dialog ini jangan dianggap menentang pemerintah. Justru kita ingin menyelamatkan NKRI. Justru kita pengen bahwa keanekaragaman ini dipelihara sampai anak cucu. Bahwa kita ini harus menikmati Indonesia dengan 714 suku, 630 bahasa, 14.732 pulau, 6 agama, semuanya ini berada dalam satu bingkai, dicengkram kuat oleh burung Garuda yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dialog-dialog ini jangan dimusuhin. Dialog-dialog ini jangan dimusuhin. Dialog-dialog seperti ini untuk merawat kebinekaan. Dialog-dialog seperti ini untuk menjaga bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap ada sampai anak cucu. Jangan sampai ini lepas ke tangan oligarki dan dia bawa duit ini semua, hasil bumi ini semua ke negara nenek moyang mereka. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.